Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Mujib Tirani Husnan yang sangat kami ta'zimi, Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Husnan yang saya hormati, para kiai dan tokoh masyarakat yang tidak kalah saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Allah memberikan suasana yang cerah. Alhamdulillah, tak hujan lagi campur wewon. Alhamdulillah ribarin mendung, kami sebagai panitia was-was. Cuma doa yang sangat mendalam demi terkabulnya, demi suksesnya acara ini, sehingga alhamdulillah suasana sangat cerah pada malam hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa selalu kami lantunkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para ibu yang sangat kami hormati, mohon bahasa mak kedetak saya kadagi mak kedengak dari kamah ini campur wewon gi. Alhamdulillah gelak tadi sudah disampaikan, Ibu Kepala PAUD dan Kepala TPQ rangkep jengkep pokon pon sobung pole. Alhamdulillah. Setelah itu melihat para antusias, para panjenengan semua itu, Masya Allah, dalam hati saya itu sampai tidak bisa berkata apa-apa. Masya Allah, begitu saja. Cuma alhamdulillah begitu sampai dalam hati saya, ya Allah, begitu banyak rahmat pada malam hari ini. Can kula nika tak langalain malam acara solawatan, para ibu-ibu mare isya langsung hadir pada hari ini. Antusiasnya tak langalain rabunna Gus Asmi gi. Pekala Gus Asmi pokon. Mon panjenengan mon riberian waktu Gus Asmi kasak jolan bersejolan mare asar tak oning bojeng bedening kamen ika. Bola ning seten kerbui bola tangki. Alhamdulillah waktu habis isya gelak, sebelum isya para ibu-ibu sudah antusias. Rabu eka entoh katengak ketemuan sareng Gus Asmi, depan nantuk ketemuan sareng Gus Humaidi. Alhamdulillah Gus Humaidi nika man keman gula. Tak kening wang buang nika. Nyari nika nyari dari Gresik nih Bu. Jauh ning dan wangi tak nemoh. Alhamdulillah berkat bimbingan beliau akhirnya dimudahkan sehingga ada acara ini berkat beliau. Mongkorogun kula nganu apa tangki Bu. Yang penting niatan kita itu berjuang untuk menegakkan agama Allah, syiar agama Allah. Kita itu mengedepankan biar mereka itu bisa membaca Al-Quran, fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi dalam suatu keterangan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mak ting senika mirip mak paden kula saacara mak. Sambil menunggu beliau kiai yang belum rawuh nggih Bu, karena
kiayen gelek pon pesenan bade Bandung. Mun kudu sareng panjenengan Bandungah ki paling bengobengin. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah belajar ilmu Al-Qur'an. Mengkoro ya ilmu yang lain itu adalah pelengkap dari membaca Al-Qur'an kasak, pelengkap ditambahin nanti. Khairkum belajar Al-Qur'an. Yang lainnya itu adalah sebagai pelengkap, sebagai agar hati kita itu tambah faham, tambah ongguan dengan isi Al-Qur'an. Jadi memang yang utama itu adalah Al-Qur'an. Maka dari itu kami para ustadzah ini, Masya Allah, saya juga ucapkan banyak terima kasih bagi para ustadzah ini. Sore mereka itu datang ke sini meskipun hujan, prei izin Bu. Yang kina tak buntan? Prei izin. Meskipun kadang waktu bulan puasa itu harus datang jam 2 bejen ketondu nas panas kena. Akhirnya mereka tetap datang. Masya Allah, kulpon sangat berterima kasih dengan bantuan tenaga mereka yang tidak bisa kami balas dengan apa-apa kecuali doa. Semoga semuanya para ustadz-ustadzah ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki. Mongkorokun sehat meloloh rizkin sobung kan garai dari Bu. Beli sengki. Coba panjenengan pon sehat tapi tandik PC pelengen apa tak pelengen. Bagian ibu-ibu sebagian sehat kan. Saya kebeli tahu sobung ada alis tek temo pon are alis kiri napa kanan acampur akabin maksudnya. Engki mudah-mudahan para ustazah ini diberi sehat, banyak rezeki. Maka rezeki banyak mun sakit kan juga tak saya banyak pasien yang audit neng rumah sakit bade neng ICU tak kejaga pakun bain tak saya. Jadi kunci utama kita itu sehat dan lancar rezeki biar ibadah kita itu juga bisa khusyuk. Jadi doakan saja para calon hafidzoh ini selalu istiqomah dalam dalam murojaahnya, karena saya ingat dalam suatu makalah al istiqomatu khairun min alfi karomah. Anapa istiqomah sangat berat mengkorakun elakoni sekalian kan biasa lagi. Istiqomah saya berat bener rencana istiqomah itu berat, yang enak itu istirahat. Mungkin apa tak punten? Nah, mohon panjenengan endi wiritan napa? Mohon tak keng norok tijani, aduh sengkah. Mohon tepak cakang dan kadang maca sebuh solawat. Mohon tepak tak cakang situng hikman nguman tanggi. Memang sing berak itu istiqomah. Makanya betul dalam sebuah makalah al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kenapa? Kalau kita sudah istiqomah, insya Allah Allah memberikan karomah. Makanya panjenengan sebagian pak istiqomah. Memang berat dan kadang montepaan napa kasak pasaan Bu istiqomah maca Quran, Masya Allah one day one juz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai akhirnya berapa hari itu bukan one day one juz, sampai beberapa hari di targetnya itu sudah hafal. Setelah sampai kul a'udzu birabbin nas malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Abu kebaik status pon.
Alhamdulillah khatam abu mungkin kan status melolo biasan polan khatam alhamdulillah Allahumma arhamna bil Quran abu pokon status melolo deur napa status cek maca kasak maca Al-Quran status sangking status ke pengiran deur macaran men status ke pengiran deur macaran bu bede seoning status ke pengiran. Nah, status kepengiran berarti tiap bejeng kasak cek kelupai status meloloh kepengiran. Pon mari bejeng siap pagi Al-Quran status oh mari bejeng marina baca Al-Quran. Nikah status kepengiran karena pengiran nikah akan selalu tahu dengan keinginan hambanya. Tak usah kebele pon. Mohon panjenengan bertanya seberapa banyak saya harus membaca Al-Quran, seberapa lama kita harus membaca Al-Quran. Apakah satu hari harus hatam 30 juz? Tergantung panjenengan. Jawabannya seberapa banyak kalian ingin bahagia, seberapa banyak itu pula kalian harus membaca Al-Quran. Mohon panjenengan keran bahagian kok sepenting belanjana cukup. Iya berarti maca waqiah melolo. Mungkin ada bunten. Sembiasana bagian bu ibu mak dana tak turun waqiah. Bapak-bapak beriin kode letak nyambung akhirnya waqiah. Baca waqiah akhirnya turun pun dana. Nah begitu juga nih kencan pengiran seberapa banyak kalian ingin kebahagiaan silakan di situ kalian perbanyak dengan membaca Al-Quran. Maka dari itu panjenengan jangan bosan-bosan baca Al-Quran karena ini memang sudah senjata kula sarang panjenengan pon. Ada cerita di pondok Madrasatul Quran Tebu Ireng Kasak ada seorang satpam yang umurnya itu sudah sepuh pon, sudah sepuh sekali. Monikanto abadam huji ki ngodelun kian. Sepuh sekali ini kerjaannya menjadi satpam di pondok Madrasatul Quran Kasak. Dalam tugasnya sehari-hari nikah sampai beliau itu bisa menghafal Al-Quran. Pak Satpam sebagian pun sepo tugasnya kan sebagian keluar masuk mobil kan mesti tidak tiap hari engki mon bagian polisi ning lampu merah pastinya keluar masuk mobil kan tiap hari. Kalau di pondok kan santai kan ki, yang penting ada satpamnya. Sepuh sekali ini masih ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Mon kula seben encan pengarah mon tepan encan gelek mon tepan cakang kula ngebela ke Gus tero apelah. Akhirnya beberapa hari dijalani. Tinggal lebih seminggu elang pun. Saya ada elang pun. Nah nikah beratnya istiqomah gelek. Beratnya istiqomah gelek. Makanya toreh para panjenengan mari terinspirasi dengan adanya cerita ini. Akhirnya waktu acara wisuda di MK Kasak, meskipun sepuh Kasak wisuda, mungkin umur tersepuh waktu itu, mungkin sepantaran sama Gus Solah mungkin umurnya itu, sepuhnya. Akhirnya waktu itu karena Gus Solah masih hidup, akhirnya ketika sudah ikut wisuda tahfidz di MK Tebu Ireng itu, dia langsung mendapat apresiasi yang sangat bagus sekali dari Gus Solah dengan memberikan dia hadiah umroh. Pernah dalam suatu cerita ada orang yang hafal surat Al-Mulk. Mohon panjenengan oning surat Al-Mulk, sekama surat Al-Mulku kasabu. Sekama Pak Ho. Surat Al-Mulk yang dimulai dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu surat Al-Mulk. Ada orang yang apal surat Al-Mulk
Tapi waktu di nikah dia itu selalu jek paden mangken ke aropon bajingan pon. Tapi dia itu apal surat Al-Mulk. Dia itu meskipun sudah encaan karo gi maling gi rampok rong sebarang tapi apal surat Al-Mulk. Ketika sobung omor mateh malaikat pon siap wah gelek kakek sete bagian engkok setelah ki ning dunya kakek tokang ngalan non tetanggena ngecoan ajam non tetanggena tokang ajuian lain ben lain tokang ngarian tebun tetanggena tokang molongan capir segenak pokon setia kakek bagian ketemuan bingkok encan malaikat. Tapi surat Al-Mulk gelek Arafah seseorang bojok kalpokal orang rema kela encan gelak banyak dosana tapi surat Al-Mulk bo tak bisa dosana terlalu banyak tak bisa diampuni. Akhirnya surat Al-Mulk atau karan sarang malaikat ilah tembak atau karan ayo ngadep ke pengiran, ayo ngadep ke pengiran pon. Dek remah keputusannya orang sebanyak dusan nah keng apal surat Al-Mulk. Akhirnya ngadep ke pengiran berapa nikah anu pengiran beda orang ini ke apal kula pengiran pon oning kalau orang yang tadi dirupakan seseorang itu adalah berupa surat Al-Mulk. Ini adalah orang senyak dusan nah bajingan ki waktu ning dunya tapi apal surat Al-Mulk. Anapa orang yang hafal Al-Quran itu dalam fikihnya itu tetap para malaikat dan yang lain sebagainya tetap harus menghormat terhadap orang yang menghafal Al-Quran. Tidak terkecuali malaikat tetap punya kewajiban menghormat orang yang menghafal Al-Quran. Menghafal surat Al-Mulk apalagi menghafal Al-Quran yang juz 30. Oh klero 30 juz. Polan nika juz 30. Akhirnya gelak sareng malaikat ban surat Al-Mulk sareng sami-sami mator ke pengiran. Mon senikemun sekiranya saya nyan gelak orang yang sudah berwujud manusia, berwujud seseorang surat Al-Mulk, kalau saya tidak bisa memberi syafaat terhadap orang yang menghafal Al-Quran maka saya mending tidak menjadi bagian dari Al-Quran. Ngampul engki jan surat Al-Mulk mon engkau kan bagian kalamullah yang bagian diagungkan. Sekiranya saya tidak bisa memberi syafaat ke orang yang menghafal saya mending saya itu tidak menjadi bagian dari Al-Quran. Dineng kok tak usah jadi surat Al-Mulk lah. Akhirnya pikiran oh iyalah sebagian hafal surat Al-Mulk, sebagian orang gelak yang hafal meskipun dalam hidupnya kasak sobung bagus sesekalen pasti setiap orang yang jelek itu ada sisi baik yang tidak kita ketahui. Engkin apa bukan sebagian dan kadang encan kula panjenengan bodoh orang seatatuan kadang kita itu kan sangat berpandangan negatif terhadap orang yang antengan atatuan. Kita kan tidak tahu hatinya bener napa tak punten kadang membodoh orang lah encan panjenengan lebrandal paling letak bojong suudon apa tak punten suudon kadek. Nah itulah diantara bentuk kesombongan kita itu merasa paling soleh sendiri sehingga orang yang penampilannya seperti itu dianggap orang yang tidak yang tidak sama dengan kita. Jadi saya kopas cerita tadi itu dari Gus Baha bahwasanya malaikat itu mempunyai keterikatan fikih menghormati orang yang menghafal Al-Quran. Siapa saja malaikat pun tetap disuruh menghormati orang yang menghafal Al-Quran. Itu kopasannya dari Gus Baha. Makanya ketika ada seseorang yang menghafal surat Al-Mulk, pas ada yang dalam pandangan manusia itu banyak dosa, nah
padahal kita tidak tahu apa dalam hatinya, dia itu tetap disemangatkan, diselamatkan oleh surat Al-Mulk untuk bisa selamat dari siksaan api neraka. Mohon panjenengan rekera saapal surat napa nih kah? Surat tanah. Engki. Oh, surat tanah setekno anu meloloan apa? Abo mentobung surat tanah ntar anu apa kala iki. Ngobengi surat tanah niki apa boleh ntar ke Pak Engki, bojok kalpokal nih kan Engki. Nah, surat tanah, mangkan mentero cepat naik haji, silahkan keluarkan surat tanah, mangkrogun surat nikah, tak baju. Nengki. Mon surat nikah bagian Pak Bapak sabak kau boleh, alamat kabin boleh pun. Nah, nikah bagian dari keistimewaan dari menghafal Al-Qur'an. Napa boleh hafal 30 juz? Masya Allah. Semua yang kita hafal, semua yang kita baca, mereka itu kan membaca Al-Qur'an tidak cukup satu kali. Mungkin apa tak bunten. Mau menghafal saja pasti bacanya berulang-ulang, sehingga tidak terasa mereka itu seperti biasa kayak berzikir tiap hari kepada Allah. Dengan metode selain mengkulo sareng panjenengan paling baca Astaghfirullahaladzim atau membaca Al-Qur'an satu hari 1 juz. Paling 1 minggu pertama lulus, 1 minggu kedua tinalah 1 minggu kedua 2 hari 1 juz. Mardaya ekorangin boleh. Tapi mereka yang sudah menghafal Al-Qur'an itu memang betul-betul orangnya sudah dipilih oleh Allah. Mon memang bukan pilihan, tak kira sampai mareh. Kenapa? Karena bagian anak-anak pondok itu banyak rintangannya. Terkadang rintangannya kasak dari kancah. Bodoh kancana sedengki, sekereng, senapa akhirnya tak pernah sengkah pun sengapa lagi. Sebagian pole orang sepo anapa ambura pelecong kok lebede se abantu. Orang sepon sakek meloloh. Nah, banyak pokoknya tetin anak mondok. Sing bagian apa namanya yang sudah berumah tangga saja banyak cobaan tangki. Napa kadang korogun salah sendok pelantek duli pondok aku atau karan pun. Nah, atau karan pokoknya lekas darah tinggi pokoknya. Mungkin mengkroki kalbokal aduh. Akhiran dari kulah salah banyak kulanya on seporah. Ahdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih.